Halo teman-teman, selamat datang kembali di Catatan Peter. Nah, kali ini saya itu sedang membaca sekaligus menulis ya. Saya ini main ke tempat kopi untuk mencari suasana biar tenang ya, biar bisa membaca dengan tenang dan menulis dengan tenang gitu ya. Nah, buku yang saya baca sekarang ini adalah buku dari Soekarno yang berjudul Sarinah ya. Meskipun buku ini buku lawas, buku lama, tapi isinya ini menurut saya ini sih luar biasa ya. Isinya itu dalam dan ya berisi banget ya gitu. Kenapa? Karena di dalam buku ini Soekarno itu mencoba untuk memberikan pandangan-pandangannya terhadap kaum perempuan ya, terutama pergerakan-pergerakan kaum perempuan, baik itu perempuan di Indonesia maupun perempuan-perempuan di negara-negara lain, termasuk pergerakan perjuangan perempuan. Nah, saya mencoba untuk mengulas buku ini di bab 5 yang berjudul Wanita Bergerak. Meskipun nanti dalam video ini saya tidak sempat untuk memberikan ulasannya secara utuh, tapi semoga saja ulasan ini memberikan pemahaman baru atau pandangan baru terhadap pembaca yang lain atau penonton yang ada di catatan Peter. Nah, Soekarno dalam bab ini itu mengawali titik tolaknya dalam pandangan tentang perempuan itu dari dunia barat. Mungkin ada pertanyaan, kenapa harus dunia barat? Soekarno memberikan jawaban dengan mudah dan sangat singkat gitu maksudnya. Kenapa dunia barat? Jawaban Soekarno adalah karena dari dunia baratlah pertama kali muncul pergerakan perjuangan perempuan ya. Muncul perlawanan terhadap penindasan terhadap kaum perempuan di situ ya. Di dunia baratlah berkembang contoh untuk kaum perempuan di dunia lain ya. Malah dari mulut wanita dunia barat, kata Soekarno, dari mulut Katarina Brekovskaya pertama-tama terdengar seruan, "Hai wanita Asia, sadar dan melawanlah." Begitu ya. Ini alasan yang cukup masuk akal ya. Kenapa Soekarno mengambil titik tolak dari dunia barat gitu. Nah, dalam catatannya ini Soekarno itu memberikan pandangannya terhadap perjuangan perempuan itu menjadi 3 tingkatan ya. Nah, dalam video ini kemungkinan saya akan mencoba untuk membahas tingkatan pertama dan sedikit tingkatan kedua karena ini butuh durasi yang panjang ya untuk menjelaskan ketiga tingkatan tersebut, apalagi tingkatan kedua dan ketiga gitu. Oke, tingkatan pertama itu dimulai begini. Latar belakangnya adalah dunia pada sekitar abad ke-17 dan 18 itu di negara Prancis dan Jerman itu berkembang industrialisme ya, industrialisasi, di mana banyak sekali pabrik-pabrik yang bermunculan gitu ya. Nah, ketika itu para bangsawan dan para hartawan, katakanlah sebagai pemilik modal atau sang kapitalis itu kan sudah memperoleh kekayaan gitu ya dari produksi-produksi yang mereka kembangkan gitu. Kemudian istri-istri mereka itu, maksudnya istri para bangsawan dan hartawan itu tidak ada lagi pekerjaan yang mereka bisa kerjakan ya, maksudnya tidak ada kesibukan gitu ya, karena semuanya sudah tersedia. Akhirnya mereka itu melakukan suatu usulan atau pergerakan untuk menuntut diberikannya atau dibekalinya suatu keterampilan-keterampilan gitu ya. Keterampilan-keterampilan yang mereka tuntut itu seperti keterampilan kecantikan, keterampilan memasak, keterampilan mengurus rumah tangga gitu ya, yang membuat mereka sibuk gitu ya. Tapi pada kenyataannya kalau kita cermati lebih dalam, tuntutan mereka itu, tuntutan para perempuan dari hartawan dan bangsawan itu ternyata malah melanggengkan sistem patriarki gitu ya, bahwa perempuan itu hanya cocok untuk mengurusi urusan rumah gitu, urusan rumah tangga, urusan suami, anak gitu ya. Nah, meskipun
dapat digolongkan sebagai pergerakan perempuan tingkat pertama, tapi bagi Soekarno ini bukan merupakan pergerakan yang hakiki. Artinya itu kalau misalnya dari sudut pandang yang kita cermati lebih dalam lagi kan itu melanggengkan sistem patriarki di mana laki-laki itu mendominasi dan mengontrol semua sendi kehidupan termasuk kehidupan rumah tangga dan perempuan gitu ya. Artinya itu tidak memberikan impact atau efek yang berarti untuk semua perempuan gitu. Karena itu yang melakukan adalah mereka yang memiliki modal, mereka para istri hartawan dan bangsawan saja. Sedangkan mereka perempuan yang berada di kelas menengah ke bawah itu tidak bisa melakukan itu. Dan di sini ada promotornya, artinya ada dua orang yang menginisiasi ya. Mereka itu adalah Madame de Maintenon dari Prancis dan Aha Franke dari Jerman. Nah, mereka itu promotor-promotor untuk pergerakan perempuan tingkat pertama ini. Di dalam pergerakan tingkat pertama ini juga disebutkan bahwa misalnya dalam hal mereka belajar keterampilan itu sudah semua, tapi pada pengaplikasiannya misalnya mereka berbuat salah, itu tetap yang disalahkan adalah perempuannya dengan alasan kenapa tidak mempelajarinya dengan baik gitu ya. Jadi tidak memandang antara perbandingan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Yang mereka salahkan adalah perempuan gitu. Nah, untuk itu Soekarno sendiri menyebutkan tingkatan pertama ini sebagai tingkatan keperempuanan gitu. Tapi lama-kelamaan muncul kesadaran terhadap perempuan karena pada waktu itu adalah zamannya industrialisasi gitu ya. Jadi perempuan mulai sadar nih bahwa perempuan itu tidak boleh dijajah oleh laki-laki, tidak boleh didominasi. Sistem patriarki itu harus dikendurkan atau dihilangkan gitu ya. Perempuan mulai sadar, mereka itu kemudian menuntut hak-hak yang lebih gitu ya. Artinya menuntut hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki. Maka muncul pergerakan perempuan tingkat kedua. Mereka menuntut persamaan hak, persamaan derajat dengan kaum laki-laki. Perempuan-perempuan dari tingkatan kedua ini sadar bahwa perempuan di hampir segala lapangan itu tidak dikasih jalan oleh kaum laki-laki. Sehingga oleh karena itu hampir semua hal kemasyarakatan, kehidupan sosial menjadi monopoli kaum laki-laki. Mereka merasa tidak adil bahwa perempuan di lapangan masyarakat itu tidak dibolehkan berlomba-lomba dengan kaum laki-laki, tidak dibolehkan masuk kantor misalnya ya. Kemudian tidak dibolehkan masuk ke sekolah tinggi, tidak dibolehkan ikut dalam partisipasi politik, tidak dibolehkan menjadi anggota parlemen, tidak dibolehkan menjadi hakim dan banyak hal gitu ya. Maka memberantas ketidakadilan ini, memberantas tidak semena ini antara perempuan dan laki-laki, menuntut adanya persamaan hak dan perempuan persamaan sederajat. Itulah pokok tujuannya tingkat kedua ini gitu ya. Perempuan tingkat kedua ini itu sadar bahwa sebagian besar sebagian besar daripada keburukan nasib perempuan itu ialah akibat daripada ketiadaan antara hak-hak perempuan di dalam masyarakat yang mereka alami pada waktu itu. Itu makanya muncul tuntutan-tuntutan untuk memberikan hak-hak yang sederajat dengan perempuan dan laki-laki. Gitu kira-kira ulasannya ya. Untuk ulasan berikutnya mungkin ada di video berikutnya ya. Ulasannya mungkin cukup sekian karena videonya tidak cukup panjang gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.